Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Trimitra, NPM 0221222127. Nama saya Rian Darmawan, NPM 0221222139. Teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang mikroekonomi, bagaimana cara membuat kurvanya dan segala macamnya gitu. Jadi, mari disimak dengan baik. Nah, teman-teman, kita masuk ke soalnya. Jadi, jika nanti di UTS atau UAS ada soal seperti ini, diketahui bahwa QD sama dengan 20 min 4P dan QS sama dengan min 10 plus 8P. Yang ditanyakan, hitunglah harga dan output keseimbangannya, gambarlah kurvanya, gambarkan apabila ada excess supply dan excess demand, gambarkan jika perubahan disebabkan oleh teknologi dan pendapatan, hitunglah jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan semula dan gambarkan kurvanya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah mencari nilai P-nya dulu. Cara carinya gimana? Teman-teman harus tahu bahwa keseimbangan ini artinya sisi kiri dan kanan itu harus sama. Yang berarti QD sama dengan QS. Ini rumusnya teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman lupa, ingat aja keseimbangan itu sama sama kiri dan kanan ya, gitu. Terus kita masukin QD-nya berapa? Kita masukin di sini. QD sama dengan QS. Masukin QS-nya. Setelah itu, kita pindah ruas. Yang ada hurufnya kita sebelah kanan, yang tidak ada hurufnya sebelah kiri. 20 min 10 pindah ruas menjadi plus. Betul? Jadi 20 ditambah 10 sama dengan min 4P pindah ruas menjadi plus 4P. Artinya 8P ditambah 4P. Setelah itu kita jumlahkan. 30 sama dengan 12P. Lalu pindah ruas sama saja sebenarnya. P sama dengan 30 dibagi 12 sama dengan 2,5. Kita udah dapet nih nilai P-nya sama dengan 2,5. Setelah itu, teman-teman terserah mau pakai yang QD atau QS buat substitusinya. Kalau misalkan pakai yang QD, berarti 20 QD sama dengan 20 dikurang 4 dikali P. P-nya berapa tadi? 20 dikurang 4 dikali 2,5. Sama dengan 20 dikurang 2,5 kali 4, 10. Artinya D-nya sama dengan 10 teman-teman. Tadi kan saya bilang QD dan QS itu harus sama. Keseimbangan pasar tuh artinya permintaan dan penawaran itu sama. Jadi kita buktikan apakah QS hasilnya 10 juga atau tidak. Kalau misalkan hasilnya benar 10, artinya benar teman-teman ngejawabnya. Kalau salah berarti salah. Kita coba ya QS. QS-nya berapa tadi? QS sama dengan min 10 ditambah 8P. Kita substitusikan. Min 10 ditambah 8 kali 2,5. Min 10 ditambah 20.
sama dengan 10. QS-nya kita udah nemu juga 10 dan ternyata benar keseimbangan pasarnya di titik 10. Artinya QD dan QS itu sama. Itu kita udah dapet tuh A-nya. Terus gimana cara gambar kurvanya? Teman-teman, kan QS sama QD-nya kita udah nemu dan benar hasilnya kan bahwa QD sama dengan QS sama-sama 10 nih. Terus gimana cara gambar kurvanya? Sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah membuat garis seperti ini. Nanti teman-teman buat garis seperti ini. Lalu seperti ini ke sini. Di mana di sini yang garis ke atas ini melambangkan P atau price, harga. Dan di sini melambangkan Q. Dan di sini melambangkan Q, artinya kuantitas. Terus tadi udah ketemu P-nya 2,5. Kita tulis di sini, bagian sini, 2,5. Lalu di sini berapa tadi QS atau QD-nya? 10. Terus kita tarik garis lagi. Dari 2,5 ke 10. Satu lagi. Nah, titik keseimbangannya tuh ada di sini teman-teman. Itu kita udah dapat hitungan jawaban yang A sama B-nya. Terus gimana yang C, D, dan E-nya? Tolong dibantu Kak Tiara. Jadi ini adalah garis P-nya, terus di sini Q-nya. Q-nya di sini ya. Terus tadi kan P udah tahu ya berapa hasilnya, udah ketemu kan 2,5. Jadi di sini kita tulis 2,5. 2,5. Oke. Terus di sini di bawahnya itu kita tulis 10. Untuk Q-nya tadi kan udah tahu ya. Itu 10. Yes. 10 nih di sini. Sorry. Nah, terus kita bikin garis. Ya, kita satuin si 2,5 sama 10-nya tuh kita satuin. Nah, terus tadi kan di sini namanya itu adalah titik keseimbangan, ya. Oke. Terus di sini kita tambahin aja nih di sini 2. Misalkan kita tambahin di sini 2. Terus di sini kita tambahin 3. Terus di bawah sini kita tambahin 8. Terus di sini kita tambahin 12. Nah, sekarang kita mau cari si excess supply sama excess demand-nya kan. Cuma sebelumnya kita harus tahu dulu yang mana sih garis supply sama garis demand. Kita pertama bikin garis supply dulu. Ya, itu garis supply. Jadi ini adalah garis supply. Nah, kenapa sih garis supply itu ditariknya dari bawah ke atas? Supply itu adalah produsen. Nah, produsen itu selalu mencari yang namanya keuntungan kan? Jadi, semakin murah harga, maka permintaan akan semakin tinggi. Itu jadi ditariknya dari bawah ke atas. Oke, sekarang kita cari garis demand. Garis demand-nya. Nah, ini adalah garis demand ya teman-teman. Nih. Oke, maaf ya tulisannya agak jelek.
Oke, ini garis demand. Jadi kita tarik dari atas ke bawah. Nah, kenapa sih dari atas ke bawah? Jadi demand itu adalah konsumen. Semakin murah harga, maka permintaan akan semakin banyak. Jadi ditarik dari atas ke bawah. Ini terus kita disuruh ada nggak sih excess supply sama excess demand-nya? Ada, teman-teman. Ada di mana? Ada di sini. Nih, di sini. Jadi itu yang warna hijau itu adalah ini. Ini adalah excess supply, ya, supply. Nah, yang di bawah sini itu adalah excess demand. Nah, udah ketemu jadinya yang C-nya. Udah ketahuan excess supply-nya itu yang atas, excess demand-nya yang bawah. Oke, sekarang kita mau cari jika perubahan disebabkan oleh teknologi dan pendapatan. Oke, sekarang kita mau cari jika perubahan disebabkan oleh teknologi. Nah, di sini ada P, ada Q, terus kita masukin lagi kan 2,5, terus ini kita tambahin. Kita misalkan di sini 2. Terus di sini kita misalkan 3. Nah, sini tadi kan Q-nya udah ketemu 10, terus di sini kita misalkan 8, terus di sini kita misalkan 12. Ini tadi adalah garis S atau supply. Ya. Nah, ya. Terus ini yang garis biru ini adalah perubahan yang disebabkan oleh teknologi. Jadi, kalau perubahan yang disebabkan oleh teknologi itu, garis yang bergeser adalah garis supply-nya aja. Demand-nya itu tetap, ya. Ini kan tadi garis demand ya, teman-teman. Nah, demand ini tetap, garis D-nya ini tetap. Jadi yang berubah hanyalah si garis supply-nya aja. Dia berubah di sini. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Oke. Nih, garis perubahan teknologi, Mbak. Garis perubahan tech. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya ada terjadi perubahan teknologi, yang bergeser hanyalah dari supply-nya aja, demand-nya dia tetap. Oke, sekarang kita mau lanjut ke mencari perubahan yang disebabkan oleh pendapatan. Nah, nih, di sini. Nih, perubahan pendapatan ya, di sini. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya perubahan yang disebabkan oleh teknologi itu, yang berubah adalah si garis supply-nya yang bergeser ya. Nah, sedangkan perubahan yang disebabkan oleh pendapatan itu, yang bergeser adalah garis demand-nya ke atas. Kenapa sih dia ke atas? Karena semakin tinggi pendapatan, maka daya beli konsumen itu akan semakin besar. Jadi kan demand itu menggambarkan konsumen ya. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Oke, nah ini di soal E itu diminta hitunglah jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan semula dan gambarkan kurvanya. Nah, jadi karena yang diminta adalah harga lebih tinggi dari harga keseimbangan semula, maka kita bikin garis ini, di 3 ini teman-teman. Jadi yang naik itu cuma di price-nya aja, sedangkan di kuantitasnya itu tetap. Jadi untuk garis supply dan demand pun juga sama. Jadi kita cuma nambah garis ini aja nih, yang putus-putus ini. Gitu teman-teman. Oke, selesai sudah penjelasan kami mengenai soal bursa mikroekonomi. Semoga teman-teman yang nonton bisa bermanfaat
bisa dapat ilmunya, dan semoga penjelasan kita juga nyampe ya buat teman-teman semua. Maaf jika penjelasan kita banyak kekurangan dan kesalahannya. Semangat UTS-nya buat teman-teman semuanya. Semoga bisa mendapatkan hasil dan nilai yang terbaik. Jangan lupa buat like dan komen serta subscribe channel YouTube ini. See you teman-teman, sampai jumpa di responsi berikutnya. Terima kasih. Dah.